Dan setelah itu saya akan menyasar pada orang dewasa. Ini akan yang saya lakukan program untuk orang dewasa. Orang dewasa begini, orang mabuk tiap hari meninggalkan istrinya itu kan nggak bisa dipidana. Orang yang bertengkar di rumah nggak bisa dipidana. Orang yang nggak pernah balik ke rumahnya meninggalkan tanggung jawab terhadap anak-anaknya kan nggak bisa dipidana. Kemudian tidak semua hal bisa dipidana dan tidak semua hal dipidana. Maka saya memilih nanti ketika ada orang bikin rusuh di sebuah daerah, kemudian kerjanya mabuk aja atau misalnya bergeng-geng di jalanan, nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam 3 untuk dididik di Dodik ini. Kemudian nanti selama pendidikan di sini nanti kita arahin ada pendidikan spesialis pertanian, peternakan, perikanan, pertukangan. Jadi nanti ada proyek-proyek provinsi, pembuatan jalan, irigasi, bangunan nih sekarang banyak bangunan sekolah. Mereka akan kita koordinasikan dengan para kontraktor untuk mereka menjadi karyawan. Jadi tapi diawasi oleh militer untuk bekerja dan gajinya diserahin ke keluarganya. Nanti akan kita buat pola itu. Mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Syarat menerima bansos vasektomi. Itulah pernyataan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang akhirnya menuai kontroversi, ada pro dan kontra. Gue di sini mau sedikit berpendapat secara pribadi ya mengenai pernyataan dia tersebut. Di satu sisi gue sangat setuju jika kaum laki-laki menggunakan alat kontrasepsi, karena kan kita sama-sama tahu ya selama ini yang kerap kali menggunakan alat kontrasepsi itu kaum perempuan. Ya alangkah bijaknya jika kaum laki-laki pun menggunakan alat kontrasepsi. Tapi mengenai vasektominya sendiri gue sangat tidak setuju. Kenapa sih gue tidak setuju dengan vasektomi? Yang pertama, kalau masalah bertentangan dengan agama itu sudah sangat jelas ya, bertentangan. Tetapi alasan pertama, jika membahas alat kontrasepsi, sebenarnya alat kontrasepsi untuk laki-laki itu kan tidak hanya vasektomi ya Kang Deddy. Ya mohon maaf nih, bisa dengan menggunakan kondom. Lalu yang kedua, alat reproduksi itu kan termasuk ke dalam hak dasar manusia, di mana hak dasar manusia ini tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh negara dan pemerintah. Yang artinya pernyataan Kang Deddy mengenai vasektomi syarat menerima bansos sudah merampas hak dasar manusia. Yang ketiga, mengenai KB vasektomi, tubektomi, ini udah ada aturannya di dalam undang-undang. Secara regulasi, syarat untuk melakukan vasektomi, KB, tubektomi ini kan tidak ada unsur paksaan, harus atas keinginan pribadi. Yang artinya Kang Deddy sudah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Iya guys, baik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, maaf guys. Warga Cirebon sindir Deddy Mulyadi, jalannya rusak guys. Kok bisa ya? Nah, kita lihat beritanya guys. Harusnya kan ini bukan emang tanggung jawabnya Kang Deddy. Cuma kan Kang Deddy ini baru ya menjabat menjadi gubernur. Nah, gimana nih gubernur sebelumnya nih? Kok nggak nggak disindir guys. Nah, kita lihat beritanya seperti apa ya. Warga Cirebon Timur sindir Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kayaknya mas-mas ini kurang suka sama Kang Deddy. Dan saya akan tepuk tangan memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Plok, 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 plok. Karena apa? Karena dari postingan tersebut, tidak ada komentar negatif sedikit pun tentang Gubernur Jawa Barat ini. Semuanya membela Gubernur Jawa Barat ini. Keren banget ini, lihat ya. Apa nih? Kakak Rage ngejabat
kudu bertahap. Iya, itu jalan kabupaten atau provinsi cina. Udah bilang aja titipan dari partai apa gitu guys. Lawak, guna, bupati atau wali kota apa semua diurusin gubernur saat Bapak Mulyadi katanya gitu guys. Nah, itu komentarnya ya. Udah nggak apa-apa cina. Tuh, gimana? Semua komentarnya membela Gubernur Jawa Barat. Jadi begini ya masyarakat ya, entah itu yang komentar buzzer atau masyarakat asli ya. Gini, kita itu harus objektif melihat sesuatu. Objektif terhadap pemimpin, jangan terlalu fanatik. Ya, nggak ada salahnya warga Cirebon Timur ini kalau protes terhadap gubernur, nggak ada salahnya. Walaupun itu andekan jalan kabupaten atau jalan desa, nggak ada salahnya. Ya, karena apa? Karena ini gubernur itu memerintah satu provinsi. Jadi tanggung jawab dia. Kalau memang itu jalan kabupaten, gubernur berhak menegur bawahannya, bupati wali kotanya. Ya, kalau kepala desa ya tinggal ditegur juga lewat bupatinya, gitu loh. Jadi jangan apa ya mikirnya, yo kalau bukan kalau jalan kabupaten, jalan desa itu bukan tanggung jawab gubernur, bukan tanggung jawab gubernur, bukan gitu. Gubernur itu bertugas memimpin seluruh provinsi. Ya, bukan hanya pemerintahan saja, tapi semuanya, masyarakatnya juga. Ayolah jadi masyarakat yang cerdas. Oke, membela pemimpin boleh, tapi jangan terlalu fanatik. Ya, saya malah membela warga Cirebon ini. Ya, contoh ada kerusakan apa di desa, orang lapor presiden nggak masalah karena yang memimpin Indonesia. Kecuali gini, warga Cirebon protesnya ke Gubernur Jawa Timur, itu salah. Warga Cirebon Timur protesnya ke Gubernur Jakarta, salah. Lah ini warga Cirebon Timur, warga Jawa Barat juga kok lapor ke Gubernur Jawa Barat, itu benar, itu udah benar itu. Saya dukung warga Cirebon Timur. Gubernurnya itu kalau keluh kesah masyarakat ya nggak apa-apa, jangan disalahin masyarakat Cirebon Timur. Kalian ini gimana? Jangan terlalu fanatik sama pemimpin ya. Kayaknya Mas ini kayak aku lihat ya, dia setiap bikin video itu selalu menyudutkan Kang Deddy sepertinya ya guys ya. Terus apa hubungannya lagi? Apa kerjanya selain gubernur, apalagi wali kota ya, terus apalagi ada kepala desa, ada apalagi ya, banyak banget ya. Itu tugas mereka apa gitu guys. Sedangkan gubernur Jawa Barat kan luas ya kotanya ya, Jawa Barat itu luas banget loh. Dan Kang Deddy kan ini satu persatu ya, mungkin Kang Deddy lagi fokus ke sini, kota ini gitu loh. Ini dulu gitu loh guys, nggak langsung semuanya, dia kan manusia ya, muter gitu guys ya maksudnya. Nah, kita lihat lagi guys berita selanjutnya. Gila ya, Kang Deddy diserang dari... Waduh tuh, langsung ada pecah kan. Kang Deddy diserang dari depan, belakang, samping, kanan, kiri ya. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi kuat, tabah, sabar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat Jawa Barat. Karena beban dan tugas Pak Deddy Mulyadi ini berat. Karena melawan elit, melawan orang-orang yang berisik, melawan orang-orang yang cemburu terhadap kinerjanya beliau, Kang Deddy Mulyadi. Buat warga Jawa Barat, buat warga Indonesia seluruhnya, kita tetap dukung meskipun hanya lewat konten, meskipun hanya lewat komentar ya. Tapi tetap ingat, kedepankan rasa kemanusiaan, jangan menyerang orang yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi dengan kata-kata kotor. Karena kedepannya saya khawatir ini pengikut Kang Deddy Mulyadi dicap sebagai orang yang punya SDM rendah. Biasanya tuh latah orang-orang Indonesia begitu ya, kalau ada omongan kasar dari kelompok tertentu, dari pengikut tertentu, itu biasanya mereka memukul rata bahwa pengikut Kang Deddy Mulyadi misalkan itu SDM-nya rendah karena pakai bahasa yang kotor. Saya tidak punya rasa takut apa. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kebenaran. KPAI, Komnas HAM lebih baik diem aja ya. Itu menteri kalian sudah speak up mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Bapak KDM. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan
tidak melanggar HAM. Ya, karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul ya, atau pukul kakinya supaya kami disiplin atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google. Jadi menteri akan merencanakan juga kebijakan yang diterapkan di Jawa Barat. Lebih baik kalian diam, ya. Benar. PMK Tangerang berencana kirim anak-anak bermasalah ke barak militer. Tahnya sanajan program jeung gagasan Bapak aing Kang Deddy Mulyadi loba anu mengkritisi nya, loba anu mengkritisi dari instansi-instansi dan para elit-elit, tapi loba oge kabupaten-kabupaten anu nuturkeun anu meniru. Lanjutkan, meniru bukan hal yang tabu, selama itu baik lakukan sampai dalam tuh. Guys, menurut kalian pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa infonya ya tentang KDM ini guys ya? Ya ada pro dan kontra sih pasti ya. Dan kita sekian dulu guys videonya. Jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.